Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di pembelajaran biologi pada materi virus. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami sejarah penemuan virus. Masih ingatkah kalian tentang COVID-19? COVID-19 diketahui muncul pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada bulan November 2019. Sejak saat itu, kasus COVID-19 mulai terdeteksi di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Gejala yang ditimbulkan mulai dari infeksi sistem pernafasan ringan, badan terasa sakit, infeksi paru-paru berat, gagal ginjal, bahkan kematian. Selain COVID-19, terdapat beberapa penyakit lain yang disebabkan oleh virus, seperti campak, demam berdarah, cacar, hepatitis, flu burung, dan lain-lain. Jadi, apa sih sebenarnya virus itu? Bagaimana ciri-ciri virus? Bagaimana cara virus bereproduksi? Adakah virus yang menyerang hewan dan tumbuhan? Pada bab ini, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai virus. Temuan virus ini terus berkembang dari masa ke masa, dimulai dari tahun 1883 hingga tahun 1935. Virus pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jerman Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika sedang meneliti penyebab penyakit mosaic pada tanaman tembakau. Penyakit mosaic tersebut menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Adolf Meyer berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman lain yang masih sehat dengan menyemprotkan getah yang diekstrasi dari daun tanaman sakit ke tanaman sehat. Tanaman yang sehat itu pun akan menjadi sakit. Kemudian melalui pengamatan di mikroskop, Meyer tidak dapat melihat bentuk bakteri penyebab penyakit tersebut. Meyer menduga bahwa penyakit mosaic tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil yang tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Satu dasawarsa kemudian, yaitu pada tahun 1892, seorang ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Setelah itu, hasil saringannya ditularkan pada tanaman yang sehat. Ternyata, filtrat masih menimbulkan penyakit mosaic pada tembakau sehat. Seperti halnya Meyer, Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Pada tahun 1897, seorang ahli botani Belanda bernama Martinus Beijering melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau dapat berkembang biak. Beijering menyemprotkan getah yang telah disaring ke tanaman lainnya. Setelah tanaman tersebut sakit, getahnya digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya, dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata, kemampuan patogen tersebut tidak berkurang setelah beberapa kali pemindahan. Beijering memperkirakan agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Ia menyebutnya sebagai virus lolos saring. Kemudian pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika, Wendell Stanley, berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Penemuan tersebut menjadi berita yang sangat menarik, tetapi sekaligus membingungkan. Karena sel makhluk hidup yang paling sederhana pun tidak dapat dikristalkan. Lantas, apakah virus termasuk benda mati
Seandainya virus termasuk benda mati, mengapa dapat bereproduksi? Mari kita temukan penjelasan lebih lanjut dalam materi berikutnya. Sekianlah pembahasan kita mengenai sejarah penemuan virus. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri tubuh virus.